Kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 menjadi sorotan publik. Nilai kerugian dari kasus tersebut diprediksi mencapai 271 triliun rupiah. Angka ini muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan serta menahan tersangka dalam perkara tersebut Harvey Muiz yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi kerap dianggap sebagai kerugian negara. Angka 271 triliun tersebut sebenarnya bukan perihal itu. Dikutip dari Detik News, jauh sebelum urusan Harvey Muiz ini menyita perhatian, Kejagung pada tanggal 19 Februari 2024 menghadirkan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Heru Saharjo. Dia melakukan perhitungan kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Bangka Belitung imbas dari dugaan korupsi. Angka 271 triliun rupiah membuat kerugian perekonomian nasional. Apakah korupsi pertambangan mengambil dan menghilangkan hak-hak rakyat? Dan apakah korupsi pertambangan yang masih akan memunculkan berikutnya kasus-kasus fantastis? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Indonesia Justice Monitor Bung Lutfi Afandi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bung Lutfi. Alhamdulillah, insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Dan harus tetap semangat, Bung Lutfi, karena lagi-lagi korupsi makin kesini makin luar biasa gitu ya, Bung. Dan Ya, kali ya. ini diperkirakan kerugian mencapai 271 triliun rupiah yang bikin geger gitu ya, Bung. Dan juga ini menyeret Harvey Mois yang suami dari aktris Sandra Dewi dan juga ini kasus dari tahun 2015 hingga 2022. Apakah kasus ini pelakunya tunggal ataukah korupsi berjamaah, Bung? Ya. Baik, Bu Anggi. Jadi kalau dilihat dari eh, apa kasus ini ya, apalagi ini kasus pertambangan, kasus yang melibatkan lahan yang sangat luas, lalu kemudian juga kasus yang juga melibatkan banyak pemangku kepentingan, pemberian izin, pengawasan dan seterusnya. Itu nampaknya kasus apa tata niaga izin usaha pertambangan ini yang melibatkan tadi disebutkan ya suami dari apa artis Sandra Dewi, Harvey Muiz dan juga orang disebut misalnya sebagai apa Crazy Rich ya, Pantai Nakapuk dan beberapa orang direksi mantan direksi PT Timah ini tidak mungkin dilakukan itu secara sendiri. Itu sangat tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena pertambangan itu menyangkut tentang banyak hal ya. Pertama tentu menyangkut tentang luasnya lahan. Ini apa angkanya kan bisa bukan hanya ribuan hektar, ratusan ribu bahkan apa bisa jadi menyentuh sekian apa ratus ribu hektar, sekian juta hektar gitu. Itu artinya tidak mungkin tidak diketahui gitu. Ya, adanya lahan pertambangan itu sulit untuk tidak diketahui, pasti diketahui oleh sekian banyak pihak tentunya. Atau kemudian misalnya masalah perizinan, ya ini kan melibatkan juga banyak pihak, ya. Lalu kemudian dan itu bertahap ya perizinannya. Lalu kemudian juga pengawasan dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari kasus ini, ya apalagi ini menyangkut tentang korupsi pertambangan, ini eh, sulit untuk eh, apa sulit untuk diterima bahwa ini dilakukan sendiri. Ini pasti dilakukan secara masif ya, secara massal. Dan faktanya saat ini pun sudah ada sekitar 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu dari sekitar 172 saksi yang diperiksa. Jadi bayangkan dari 172 saksi yang diperiksa, maka kemudian apa namanya ditetapkanlah sekian tersangka, saat ini sudah menyentuh angka sekitar 16 orang gitu. Dan dari 16 orang tersangka itu setidaknya ada beberapa pihak yang terlibat gitu ya. Di antaranya ada beberapa orang direksi dari PT Timah yang merupakan kita tahu itu bagian dari BUMN ya. Artinya ini mewakili pemerintah gitu. Dan juga sisanya itu banyak pihak-pihak swasta di situ yang kemudian bermain. Nah,
pertanyaannya, apakah hanya mereka yang terlibat? Nah, ini yang apa namanya yang jadi tanda tanya begitu ya. Apakah hanya mereka saja yang terlibat begitu? Dan menurut saya itu sepertinya tidak ya. Mereka itu yang ditetapkan sebagai apa sebagai tersangka itu dugaan saya hanya orang-orang yang bermain di layar depan ya di depan layar dan bisa jadi baru hanya sekedar pion-pionnya saja gitu. Ya artinya kasus ini itu sangat mungkin apa namanya eh, saat ini hanya berhenti di mereka gitu. Ya sementara kalau kita lihat siapa aktor intelektualnya, kita nggak tahu begitu ya itu siapa aktor intelektualnya. Tapi kalau dilihat dari sisi apa namanya kasus pertambangan itu hampir hampir tidak mungkin kalau hanya sekedar sampai pada direksi saja gitu. Itu hampir tidak mungkin ya. Ini kan menyangkut tentang banyak hal tadi saya bilang, ya, menyangkut tentang perizinan, menyangkut perizinan di situ ada misalnya ada Pemda, ada kemudian juga nanti di situ ada pihak tertentu yang pasti mengetahui ya apa kepolisian, segala macam gitu. Jadi eh, menurut saya ini kalau tersangka yang tadi disebutkan ada sekitar 16 orang, dugaan saya itu baru orang-orang yang ada di depan layar yang boleh jadi orang mengatakan itu hanya orang yang dikorbankan saja. Demikian. Om. Baik, jadi yang baru dikorbankan di depan saja sudah bisa membayar setengah hutang Indonesia setiap tahunnya gitu ya, Bung? Apalagi kalau semua diberantas. Jadi betul gitu ya, Bung, kalau pertambangan ini dikelola dengan baik, setiap rakyat itu bisa menikmati 20 juta atau lebih gitu ya, Bung, setiap Ya, bulannya. ada yang Dan bilang begitu betul. iya. Dan artinya apa kasus ini menyebabkan kerugian lingkungan dan kerugian keuangan, Bung? Oh iya, Em, ini jelas ya terkait dengan kerugian lingkungan dan kerugian keuangan ini sudah disebutkan ya. Kejaksaan Agung sendiri sudah merilis itu. Makanya kemudian muncul angka 271 triliun. Yang pertama itu ini kan eh, apa area pertambangan itu kan meliputi kawasan hutan dan kawasan non hutan. Nah ini kemudian tadi dihitung oleh pakar lingkungan dari IPB itu ya. Jadi ada dirinci itu kalau tidak salah ada kerugian lingkungan ekologis itu sekitar 157 triliun, ada apa kerugian ekonomi lingkungan sekitar 60 sekian triliun, ada pemulihan mencakup sekian 5 triliun gitu ya. Lalu kemudian ada kerugian non kawasan yaitu sekitar biaya kerugian ekologis saja mencapai sekitar 25 triliun, kerugian ekonomi lingkungannya sekitar 15 triliun dan pemulihan lingkungan sekitar 6 triliun dan totalnya sekitar 127 triliun. Apa namanya itu potensi kerugian negara yang sangat besar dan apakah mereka juga tersangka menerima hasil korupsi? Oh jelas gitu apa menerima apa namanya uang itu jelas gitu. Menerima uang langsung jelas. Bahkan kalau kita lihat ya di antara modus yang mereka pakai, di antara modus yang mereka gunakan itu kan apa bahwa perusahaan-perusahaan eh, tambang itu ya perusahaan-perusahaan tambang itu kemudian seolah-olah menyetorkan semacam CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, tapi itu kemudian hanya kedok saja gitu, hanya kedok saja dan faktanya uang yang mereka sebut sebagai CSR itu kemudian tidak benar-benar disalurkan, tetapi kemudian apa namanya dimakan sendiri masuk ke kantong apa namanya kantong mereka begitu. Nah, itu menurut saya faktanya bisa apa bisa seperti itu. Jadi ada ada uang langsung yang kemudian mereka terima. Dan kita lihat kan beberapa penggeledahan misalnya di rumah salah seorang tersangka itu uang cash saja itu hampir sekitar ada yang apa puluhan miliar gitu. Ya, itu yang ada di rumah gitu ya. Uang yang ada di rumahnya saja itu ketika kemudian digeledah itu mencapai angka puluhan miliar gitu. Belum tahu kita ketika mungkin disimpan di tempat-tempat tertentu gitu. Baik, Bung. Demikian. Jadi Ya. kalau boleh dibilang daripada untuk dikorupsi hanya beberapa saja, mending dibelikan cireng untuk membanjiri Israel gitu ya, Bung. Iya, iya, iya. Iya, betul, betul. Dan ini Bung, sudah kasus ini kan bukan hanya kali ini saja ya, kepala daerah juga banyak juga Iya. terjerat dalam sektor ini, bahkan ada yang sudah bebas. Kemudian apa akar masalah persoalan ini Bung? Tampaknya tidak henti-hentinya gitu.
Ya, kalau misalnya menyangkut tentang berapa orang kepala daerah yang terkena kasus yang serupa ya, misalnya masalah perizinan pertambangan, menurut saya ini menyangkut tentang sistem politik yang diterapkan di Indonesia, yakni sistem politik demokrasi yang memang berbiaya tinggi gitu. Dan biasanya misalnya kabupaten yang ada di wilayah yang pertambangannya luas itu kan udah dipastikan akan banyak pengusaha-pengusaha tambang. Ya, sementara para politisi ini kan mereka membutuhkan semacam biaya politik gitu. Nah, di sisi yang lain, perusahaan tambang ini kan sangat riskan ya, rentan maksudnya pencemaran lingkungan, dampak kerusakan ekologis, maka mereka perlu perlu mendapatkan backing dari pejabat. Jadi mereka ini semacam simbiosis mutualisme antara bahwa para politisi ya misalnya yang mereka akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah tentu mereka membutuhkan biaya politik yang besar untuk mencalonkan diri sebagai apakah itu bupati, wali kota atau kemudian misalnya gubernur ya sementara di sisi yang lain para pengusaha-pengusaha tambang ini kan juga mereka membutuhkan legalitas itu membutuhkan supporting gitu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya dan Pemda ini merupakan pihak yang sangat powerful ya dalam konteks ini gitu. Maka dua pihak ini apa sih saling simbiosis mutualisme satu sama lain. Jadi eh, kenapa ini kemudian terus eh, bergulir kasus ini ya, terus muncul. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari sistem politik demokrasi yang memang membutuhkan biaya politik atau ongkos politik yang tidak murah, sangat besar. Nah, jadi mereka saling membutuhkan lah satu sama lain, kira-kira begitu. Jadi pengusaha tambang ini butuh backingan dari kekuasaan, ya, sementara para politisi ini juga membutuhkan backing finansial dari para pengusaha-pengusaha tambang yang kalau kita lihat pengusaha tambang ini cuannya wah, luar biasa gitu ya. Beda dengan jualan cireng ya. Pengusaha tambang ini cuannya bisa unlimited itu ya bisa triliunan kekayaan mereka itu. Ya, Demikian. baik Bung. Dan korupsi pertambangan 271 triliun ini apakah akan bernasib sama seperti kasus 349 triliun yang hanya omon-omon gitu, Hmm. Bung? Dan Iya, apakah iya. kedepannya masih akan muncul kasus-kasus fantastis, Bung? Ya, begini ya, dugaan saya ini kemungkinan kasus-kasus yang besar ya, apa, yang menimbulkan potensi kerugian negara sampai mencapai angka ratusan triliun, boleh jadi itu hanya berhenti di orang-orang yang berada di bawah saja. Tadi saya bilang ya, pion-pionnya. Sementara aktor-aktor intelektualnya gitu ya, apalagi orang-orang yang punya jabatan tinggi ya, itu kemudian boleh jadi sulit untuk terungkap gitu. Mengingat apa? Mengingat kalau kita lihat ya, para pejabat ini masing-masing itu mereka di antara mereka itu masing-masing memegang kartu masing-masing. Jadi kalau misalnya kejaksaan membuka kepolisian, nah polisi pasti udah punya punya kartu kejaksaan. Begitu sebaliknya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini diungkap misalnya satu pihak, oh pasti eh, apa mungkin kejaksaan juga akan berpikir ribuan kali untuk mengungkap kasus keterlibatan misalnya kalau ada pejabat petinggi kepolisian dan seterusnya gitu. Jadi masing-masing sudah memiliki kartu masing-masing. Nah, jadi eh, menurut saya seperti yang saya dibilang di awal tadi di bahwa kasus ini boleh jadi memang hanya berhenti di pihak-pihak yang tadi disebutkan 16 orang saja gitu. Apakah kemudian ada yang lebih powerful? Nah, menurut saya sangat banyak orang-orang yang lebih powerful. Perlu diketahui bahwa yang ditetapkan tersangka itu kan yang mewakili pemerintah lah ya, bukan mewakili pemerintah. Maksudnya yang ada di pihak pemerintah ini BUMN itu kan hanya direksi saja, ya ada direktur, mantan direktur utama, kemudian ada beberapa orang direksi. Ya hanya seperti itu. Sementara kan di atas itu ada apa lagi? Ada kementerian, lalu kemudian ada siapa lagi? Terus kemudian di aparatnya juga yang kayaknya sulit untuk tidak mengetahui ya. Contoh misalnya kepolisian. Kepolisian itu kan levelnya juga macam-macam ya ada mungkin Kapolres, lalu kemudian lalu kemudian ada kepolisian di tingkat daerah, pusat dan seterusnya. Oh banyak sekali gitu. Kalau kalau kemudian eh, apa eh, terlibat gitu ya, kan kita nggak tahu gitu ya. Nah jadi eh, itu menurut saya sudah bukan lagi hal yang eh, apa eh, apa istilahnya ya, kalau dalam konteks ini
Yang bisa tersentuh oleh hukum itu ya hanya kalangan tertentu saja gitu. Jadi kita lihat nanti gitu ya. Kalau kemudian berani mengungkap apa aktor intelektual di balik itu semua, menurut saya ya kita acungi jempol. Tapi kalau kemudian tidak, ya tentu kita juga sudah paham bahwa itulah yang terjadi di negeri ini gitu, kira-kira begitu. Jadi saya sendiri agak pesimis ya kalau kemudian ini bisa terungkap sampai kemudian orang-orang yang memiliki apa kekuasaan yang besar gitu. Nah, saya sendiri agak pesimis gitu. Tapi kalau misalnya ini hanya sampai pada 16 orang itu ya ya mungkin itulah fakta yang harus diterima oleh rakyat Indonesia gitu ya. Allah alam. Nah, karena Baik, itu saya ingin lanjutkan apa bahwa kasus seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan ya. Eh, kita lihat bahwa kasus ini karena terjadi itu karena memang sistem sistem politik yang rusak, sistem ekonomi yang rusak gitu. Nah, sehingga poin penting tentu buat kita itu adalah maka kita harus meninggalkan tuh sistem-sistem yang seperti ini, yang sistem yang menumbuh suburkan para koruptor gitu ya. Maka buat kita ya sebagai seorang muslim tentunya harus memilih ya apa sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi ya yang kemudian memang akan menjamin apa namanya kesejahteraan rakyat sehingga optimal tuh sumber daya alam itu untuk rakyat itu bukan kemudian dikorup oleh orang-orang tertentu saja. Dan itulah sistem Islam gitu ya, syariat Islam. Demikian Allah Alam. baik, jazakallah Bung Lutfi. Mudah-mudahan tadi kali ini kali yang terakhir, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus yang lebih fantastis karena tadi Iya, ya solusinya tadi mudah-mudahan. sudah disampaikan oleh Bung Lutfi. Jazakallah Iya, sekali ya. lagi, mudah-mudahan Bung Lutfi Amin. senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin, amin, ya hidupnya. Allah. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.